gunung memiliki arti lebih bagi manusia dari sekedar gundukan tanah. Ketika gunung-gunung memanggil, aku harus pergi, kata John Muir. Jadi, mari kita lihat beberapa gunung yang paling misterius dan menarik. Perkenalkan, Nazca Runways. Kamu tahu saat chef menggunakan spatula untuk meratakan lapisan frosting di atas kue? Ya, sepertinya ada yang melakukan hal yang sama pada gunung ini. Puncak gunung yang datar di sini jelas membutuhkan penjelasan. Para arkeolog mengidentifikasi garis-garis Nazca dan Palpa beberapa dekade lalu. Garis-garis ini bisa ditemukan di Peru. Geoglif tersebut mencakup sekitar 450 km persegi. Garis-garis Nazca dan Palpa bervariasi dalam hal ukuran, jumlah, dan karakternya. Beberapa garis menggambarkan makhluk hidup, tanaman, dan beberapa makhluk imajiner serta bentuk geometris lainnya. Para arkeolog setidaknya memahami apa sebenarnya garis-garis tersebut. Tapi, yang masih menjadi misteri adalah bagaimana dan kenapa orang-orang kuno membuat jejak-jejak besar mirip landasan pacu yang datar ribuan tahun lalu. Semua itu tampak seperti ada sesuatu yang menekan atau memotong bagian puncak gunung. Ada banyak rumor mengenai hal ini, tapi belum ada penjelasan ilmiahnya. Sekarang mari kita bayangkan sebuah gunung yang terus tumbuh setiap hari. Gunung yang seperti itu benar-benar ada di Kanada. Gunung Logan adalah gunung tertinggi di Kanada dan puncak tertinggi kedua di Amerika Utara. Jika terus tumbuh seperti itu, gunung ini bisa menjadi yang tertinggi suatu hari nanti. Gak ada yang tahu kan? Gunung Logan masih bertambah tinggi sekitar 0,35 mm per tahun. Memang angka yang sangat besar, aku tahu. Kenaikan ini disebabkan oleh pengangkatan tektonik aktif. Tapi mari kita tinggalkan dulu puncak Gunung Logan yang terus bertambah tinggi dan beralih ke Australia. Gunung Connor, yang juga dikenal sebagai Attila dan Artila, adalah gunung dengan puncak datar lainnya. Tapi yang satu ini berbentuk tapal kuda. Sisi-sisi Gunung Connor tertutup oleh scree dan puncaknya diselimuti oleh coluvium, yaitu tumpukan tanah yang kurang padat. Adapun dasar Gunung Connor dikelilingi oleh alluvium, yaitu endapan tanah liat, pasir, dan lumpur yang ditinggalkan oleh air banjir. Bentuk gunung yang menarik ini merupakan hasil dari erosi, yang juga menyebabkan Gunung Connor menjadi Inselberg, yaitu gunung terisolasi yang menjulang tinggi dari dataran. Nomor 4 adalah Devil's Tower atau Menara Setan. Struktur alami ini merupakan monumen nasional Amerika Serikat pertama diresmikan pada tahun 1906 oleh Presiden Theodore Roosevelt. Menara ini juga dikenal sebagai Bear Lodge Butte. Namanya sendiri memiliki cerita yang menarik. Pada tahun 1875, dalam sebuah ekspedisi, seorang penerjemah salah mengartikan nama asli yang berarti Menara Dewa-Dewa Jahat. Terjemahan yang salah itu kemudian bertahan. Sekarang, semua rambu informasi di area tersebut menggunakan nama Devil's Tower. Seiring berjalannya waktu, orang-orang meminta pihak berwenang untuk mengubah nama tersebut agar sesuai dengan arti sebenarnya, tapi nggak digubris. Para ahli geologi telah mempelajari Devil's Tower sejak akhir abad ke-19 hingga sekarang. Mereka punya beragam teori, tapi ada satu hal yang pasti, erosi berperan di sini. Hujan dan salju terus mengikis bebatuan yang mengelilingi dasarnya. Proses ini akan terus berlangsung, sehingga akan ada lebih banyak lagi bagian Devil's Tower yang terlihat. Menara ini juga pernah ditampilkan dalam film fiksi ilmiah populer Close Encounters of the Third Kind. Ini menjadi tempat pendaratan alien. Ups, spoiler. Sebagian atau bahkan segaris kolomnya terus-menerus runtuh. Devil's Tower memiliki tinggi 386 meter dan merupakan contoh struktur kolumnar joint terbesar di dunia. Selain itu, tempat ini dianggap suci bagi lebih dari 20 suku asli Amerika. Maktes Ramon adalah sebuah situs geologi di Guru Negev. Tempat ini adalah lingkaran erosi terbesar di dunia. Mungkin kamu berpikir bahwa bentang alam ini menyerupai kawah gunung berapi atau semacamnya karena bentuknya yang seperti hati memanjang. Tapi ini bukan. Memang sulit dipercaya, tapi ratusan juta tahun yang lalu, gurun ini ditutupi oleh lautan. Kemudian airnya mulai surut, meninggalkan sebuah bukit berbentuk punuk. Kemudian, seiring berjalannya waktu, bukit itu diratakan oleh air dan kekuatan iklim. Sungai-sungai mengubah arusnya dan mengukir bagian dalam kawah. Dasarnya terus bertambah dalam.
Hal ini terjadi sangat cepat dibandingkan dengan laju pembentukan dinding di sekitarnya. Jadi, dinding-dinding itu berangsur-angsur menjadi lebih tinggi dan kawahnya semakin dalam. Hal ini menyebabkan lebih banyak lapisan batuan purba yang tersingkap. Bebatuan di dasar kawah ini berusia hingga 200 juta tahun loh. Saat ini titik terdalam dari kawah ini memiliki satu-satunya sumber air alami di daerah tersebut. Tempat ini juga menjadi rumah bagi satwa liar. Gambar ini memang terlihat seperti hasil editan, tapi sebenarnya tidak. Keajaiban geologi ini terletak di Tiongkok dan disebut Pegunungan Pelangi. Lalu apa yang menyebabkan Pegunungan Pelangi berwarna seperti itu? Pegunungan ini terbentuk dari batu pasir dan batuan lanau. Pasir dan lanau mengendap bersama besi dan mineral lain yang ternyata menjadi bahan utama yang menciptakan warna-warna itu. Jadi, di sana ada dua lempeng. Keduanya mulai bertabrakan dan saling menekan satu sama lain sekitar 55 juta tahun lalu. Itu sih tebakanku, aku belum ada saat itu. Seiring berjalannya waktu, lempeng-lempeng itu terlipat dan membentuk gunung ini. Batuan sedimen seharusnya tetap tersembunyi, tapi tekanan mendorongnya ke permukaan. Sekali lagi, air dan erosi mengelupas beberapa lapisan batuan dan mengekspos formasi di bawahnya yang mengandung berbagai mineral dan elemen. Inilah alasannya kamu bisa melihat warna-warni yang memukau di seluruh Pegunungan Pelangi. Mari kita beralih ke Gunung Fuji di Jepang. Gunung ini tampak anggun dengan bentuknya yang menyerupai kerucut. Ya, bentuknya hampir seperti segitiga sama kaki. Terlihat begitu anggun dari kejauhan. Gunung Fuji adalah gunung tertinggi di Jepang dengan tinggi 3.776 meter. Selain itu, gunung ini juga merupakan gunung yang paling suci. Beberapa penganut Buddha percaya bahwa gunung ini adalah portal menuju dunia lain. Perhentian berikutnya adalah Massif Mont Blanc. Dengan ketinggian 4.808 meter, gunung ini menjadi yang tertinggi di Pegunungan Alpen. Gunung ini juga terkenal karena sejarah kecelakaan pendakiannya. Mungkin karena gunung ini adalah salah satu yang paling banyak didaki di dunia. Sekitar 20.000 orang mendaki gunung ini setiap tahunnya, meskipun rute pendakiannya penuh dengan bahaya, seperti batu-batu yang berjatuhan dan longsoran salju. Petugas penyelamat mengatakan bahwa selama musim sibuk, sekitar 12 orang hilang setiap akhir pekan. Alasannya mungkin karena mereka pergi terlalu jauh dari jalur pendakian. Mereka nggak menyadari betapa berbahayanya hal ini. Sekarang, mari kita bicara tentang K2. Ya, itu adalah nama sebuah gunung. Nama yang menarik, bukan? Gunung ini berada di perbatasan Tiongkok dan Pakistan. Ini gunung tertinggi kedua di dunia dan reputasi ini menarik para pendaki dari seluruh dunia. Wanita pertama yang mencapai puncaknya adalah pendaki legendaris Wanda Rukavich. Dia mencapai puncak pada tahun 1986. Tapi selama 18 tahun berikutnya, kelima pendaki wanita yang mencapai puncak gunung ini mengalami kecelakaan. Gunung Kinabalu berada di Malaysia. Gunung ini adalah rumah bagi banyak spesies seperti orang utan. Faktanya, gunung ini dan sekitarnya merupakan salah satu tempat dengan keanekaragaman hayati terbesar di bumi. Ada lebih dari 5.000 spesies tanaman, 326 spesies burung, dan lebih dari 100 spesies mamalia. Banyak sekali ya. Pilar Changchachi berada di Tiongkok. Struktur ini sebagian besar terbentuk dari batu pasir kuarsa. Pilar-pilar ini terlihat begitu ajaib, seolah-olah keluar begitu saja dari sebuah film, bukan? Nah, kamu nggak salah. Struktur alam ini menjadi inspirasi bagi James Cameron saat dia sedang membuat salah satu filmnya yang paling terkenal, Avatar. Setelah itu, gunung ini berganti nama menjadi Avatar Hallelujah Mountain. Sepertinya ada penggemar Cameron di antara para pejabat di sana. Oke, kita tahu tentang Everest, Pegunungan Alpen, dan gunung-gunung besar lainnya. Ini membuatku penasaran, gunung apa yang paling kecil di dunia? Ternyata Gunung Witcheproof yang menjulang hanya 43 meter di atas dataran sekitarnya. Ketinggiannya juga hanya 148 meter di atas permukaan laut. Gunung ini berlokasi di Australia. Ada perdebatan tentang apakah Gunung Witcheproof dikategorikan sebagai bukit atau gunung. Menariknya, ada lebih banyak orang yang sudah mencapai puncak Gunung Everest daripada gunung ini, meskipun jauh lebih mudah untuk mendaki Witcheproof. Mungkin ini hanyalah sebuah gundukan bukit yang disebut gunung, menurutmu?
Yang satu ini semacam bonus karena bukan gunung, melainkan sekelompok bukit. Menurutku tempat ini layak disebutkan karena sangat keren. Ada lebih dari 1.250 bukit coklat di Provinsi Bohol, Filipina. Kenapa dinamakan Bukit Coklat? Nama itu diambil dari rumput yang menutupi bukit-bukit tersebut. Rumput hijau berubah menjadi coklat selama musim kemarau. Kelihatannya memang lezat. Sekarang aku jadi ingin makan coklat.